Oke, melanjutkan kisi-kisi yang kelima ya. Jadi di sini mampu menyelesaikan potensial listrik yang disebabkan oleh muatan diskrit. Untuk contoh soalnya di sini, muatan titik Q1 sama dengan 30 nanocoulomb terletak pada posisi 1,1. Jadi kita tulis dulu diketahui di sini. Q1 itu sama dengan 30 nanocoulomb dan dia terletak di posisi 1,1. Dan Q2 sama dengan 50 nanocoulomb terletak pada posisi 1,5. Jadi di sini Q2 sama dengan 50 nanocoulomb di posisi 1,5. Semua posisi dalam sentimeter, oke. Jadi di sini sentimeter semua. Tentukan potensial listrik di posisi 4,1. Oke, yang ditanya itu adalah V di titik 4,1. Oke. Nah, jadi kalau kita jawab ini yang ditanya nih. Kita jawab. Nah, untuk menghitung potensial listrik itu potensial itu sama dengan potensial listrik dari muatan 1 ditambah dengan potensial listrik di muatan 2 dan ditambah potensial ke titik N. Ini kalau misalkan ada banyak titik muatannya. Nah, karena di sini cuma 2 aja, berarti nanti di sini V sama dengan V1 ditambah V2. Berarti di sini V, nah V1 di sini itu persamaan umumnya itu kan V itu sama dengan K dikali Q dibagi R. Oke, jadi di sini K dikali Q1 dibagi dengan R1 ditambah dengan K dikali Q2 dibagi dengan R2. Kayak gitu. Nah, di sini K itu kan udah diketahui, Q1 diketahui, Q2 diketahui. Cuman di sini kita belum tahu nih R1 dan R2-nya. Nah, jadi kita perlu menggambarkan posisi-posisi ini ke dalam koordinat Kartesius. Jadi di sini coba saya buat dulu ya. Jadi misalkan di sini 1, di sini 2, 3, di sini 4, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah di muatan 1, Q1 ini dia di titik 1,1. Jadi ini tuh kan X, Y ya. Jadi berarti 1X, Y-nya 1. Jadi di sini itu muatan Q1 di titik ini. Nah, sedangkan muatan 2 itu di titik 1,5. Berarti X-nya itu 1, Y-nya itu 5. Berarti ada di sini posisinya. Sedangkan yang ditanya itu adalah potensial listrik di titik 4,1. Artinya di sumbu X-nya itu 4, di sumbu Y-nya 1. Artinya kan di sini ya. Oke, nah di sini itu adalah panjang dari jarak R1. Nah, kalau dari sini kan bisa kita lihat ya, R1 itu sama dengan 4. Kan di sini kan ujungnya kan 4 ya. 4 dikurang sama 1. Sama dengan 3. Jadi jarak muatan 1 ini ke titik yang kita cari ini adalah 3 cm. Nah, terus di sini kan muatan Q2-nya kan. Nah, jarak dari sini nih berapa gitu. Nah, jarak R2-nya ini berapa? Nah, kalau kita lihat, ini kan garisnya miring kan, dan kita juga nggak bisa nih menentukan garis miring ini berapa. Nah, kita bisa melihat titik yang ini. Jadi kalau kita lihat jarak ini misalkan saya kasih nama Y. Nah, jarak dari sini ke sini, Y itu adalah, jadi Y itu sama dengan titik ujungnya 5, dikurang dengan titik bawahnya, itu 1. Jadi Y itu sama dengan 4. Nah, artinya kita dapat segitiga gitu. Jadi segitiga bahwa di sini itu 4, di sini itu adalah R1 itu 3. Nah, di sini berapa? Di sini kan R2. Nah, berarti R2 ini itu adalah Pitagoras ya kan? Karena dia membentuk sudut siku-siku di sini. Jadi di sini itu adalah 4/2 ditambah 3/2. Jadi R2 itu sama dengan akar 25. Jadi kita dapat R2 itu sama dengan 5 cm. Nah, jadi kita udah dapat nih R2, kita juga udah dapat R1. Cuman di sini kita ubah dulu satuannya ke dalam meter. Jadi R1 ini sama dengan
3 cm ini kita ubah ke dalam meter menjadi 0,03 meter. R2-nya kita ubah juga ke dalam meter juga. Jadi di sini 0,05 meter. Nah, kalau udah, tinggal kita masukin ke persamaan potensialnya. Jadi di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1, Q1-nya itu ini ya, 30. Kita ubah langsung ke meter, ke kolom ya. Dikali 10 pangkat 9, karena ini dari nano, dibagi dengan R-nya. R1-nya itu adalah 0,03. Ditambah dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya itu adalah 50. Kita kali dengan 10 pangkat minus 9 karena kita ubah ke dalam kolom. Dari awalnya itu adalah nano. Dibagi dengan jaraknya, yaitu 0,05. Oke, jadi kalau ini dihitung ya, yang ini kita hitung dulu, itu hasilnya adalah 9.000. Yang ini kita hitung, hasilnya juga 9.000. Artinya kita jumlahin, kita mendapatkan hasil 18.000 volt. Atau kalau misalkan teman-teman pengen sederhanain lagi jadinya 18 kilovolt. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar.